Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Analisis Data. Kami dari ST34 dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Keefektifan Jam Malam dalam Konteks Keamanan dan Produktivitas Mahasiswa Insan Asrama IPB University. Di sini kami beranggotakan Jordan, Naila, Alexandra, Muhammad Adrian, Jason Go, Erlisa, Zuhail, dan juga Lovinda. Presentasi akan dibuka dengan Erlisa yang akan menyampaikan pendahuluan. Baik, pada bagian pendahuluan kita ada latar belakang. Jam malam di Asrama IPB University Angkatan 60 pukul 21 WIB mengatur penghuni agar fokus pada kegiatan internal. Kebijakan ini dapat memengaruhi dinamika sosial, akademis, dan psikologis mahasiswa. Penelitian bertujuan memahami peran kebijakan jam malam dalam interaksi sosial, manajemen waktu, dan kesejahteraan mahasiswa. Hasilnya diharapkan memberikan solusi untuk meningkatkan kebijakan tersebut, menciptakan lingkungan asrama kondusif. Penelitian ini berkontribusi pada literatur kehidupan di asrama, memberikan wawasan baru bagi pengambil kebijakan dan mahasiswa. Tujuannya adalah mengidentifikasi pengaruh jam malam pada dinamika sosial dan keefektifan manajemen waktu mahasiswa. Selanjutnya saya serahkan kepada Zuhail. Oke, analisis ini ditinjau dari 3 hal. Yang pertama ada tujuan kebijakan jam malam. Jadi kebijakan jam malam di asrama umumnya memiliki tujuan pertama, yaitu melindungi keamanan mahasiswa dengan membatasi akses di waktu untuk mencegah. Kedua, ada pengaruh terhadap kesejahteraan mahasiswa. Penerapan kebijakan jam malam dapat menjadi kesejahteraan mahasiswa dengan memberikan waktu yang cukup untuk terhadap mahasiswa. Ketiga, ada perspektif psikologi. Keefektifan waktu dapat berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Manajemen waktu yang baik dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan menimbulkan kebahagiaan. Sebaliknya, dalam mengelola waktu dapat menyebabkan ketegangan dan tidak kemana psikologi. Baik, selanjutnya ada metodologi. Metodologi yang kami gunakan ini terdapat 3 metodologi, yaitu yang pertama ada metode pemerolehan data, yang kedua bagaimana kami memanajemen data, dan yang ketiga ada metode analisis data. Lalu pada metode pemerolehan data, kami menambahkan beberapa hal yang telah kami lakukan. Yang pertama pada metode kami menggunakan metode survei, yaitu dengan menggunakan Google Form yang telah kami share kepada mahasiswa insan asrama mulai dari asrama putra maupun asrama putri. Lalu yang kedua ada populasi, di mana populasi yang kami tuju yaitu adalah mahasiswa IPB University Angkatan 60 dan dengan sampel mahasiswa IPB University yang tinggal di asrama kampus IPB. Lalu yang terakhir ada jenis ubah, di mana jenis ubah yang kami gunakan adalah skala Likert dan dampak terhadap mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya ada manajemen data yang akan disampaikan oleh Adrian dan rekan saya Adrian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen data. Nah, dari survei yang sudah kami lakukan, ada beberapa dampak dari penerapan jam malam ini. Yang pertama ada menghambat kegiatan organisasi, kemudian ada membatasi dalam membangun relasi, dan menjaga kedisiplinan dan ketertiban asrama. Nah, dari total 20 responden yang menanggapi survei kami ini, yang meliputi insan asrama dari A1, kemudian A3, A4, A5, A6, C1, C2, C3, dan C4, kami dapatkan bahwa rata-rata responden yang mengisi survei ini itu berasal dari asrama C2 yaitu sekitar 40%, kemudian asrama C4 25%, asrama C3 20%, dan sisanya dari asrama yang lain. Nah, dari survei ini didapatkan bahwa dampak
jam malam yang menghambat kegiatan organisasi itu ada sekitar 40%. Berarti 40% yaitu 8 orang dari 20 responden mengatakan bahwa jam malam itu menghambat kegiatan organisasi mereka. Kemudian 35% atau sekitar 7 orang dari 20 yang memilih mengatakan bahwa jam malam membatasi dalam membangun relasi. Dan yang terakhir sisanya yaitu mengatakan bahwa jam malam mengganggu atau jam malam malah menjaga kedisiplinan dan ketertiban di asrama. Jadi kami mendapatkan hasil survei yang mengatakan bahwa jam malam itu tidak hanya membawa dampak buruk atau sesuatu yang menghambat kegiatan asrama, tapi juga ada yang mengisi bahwa dengan adanya jam malam ini malah dapat menumbuhkan atau menjaga kedisiplinan dan ketertiban di asrama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinda itu tentang metode analisis data. Masuk ke bagian metode analisis data, di sini kita menggunakan metode statistika deskriptif dengan langkah-langkah yang pertama menyusun kuesioner, yang kedua memeriksa pertanyaan yang telah dibuat, yang ketiga menyebarkan kuesioner ke mahasiswa IPB University yang tinggal di asrama kampus, dan yang keempat ketika telah mencapai waktu yang telah ditentukan, kuesioner ditutup dan jawaban akan diolah dalam bentuk diagram. Untuk penggunaan diagram di sini kita menggunakan 3, yaitu pertama ada diagram lingkaran atau pie chart yang kita gunakan untuk mengetahui asal gedung, asrama dari responden. Yang kedua ada diagram batang atau diagram bar chart yang kita gunakan untuk mengetahui jumlah dan persentase responden terhadap dampak dari jam malam dalam kehidupan di kampus dan perkuliahan. Dan terakhir adalah tabel susunan atau cross tabulation. Kesimpulan dari hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa asrama setuju bahwa jam malam ini dapat menghambat kegiatan seperti berorganisasi dan membangun relasi. Meskipun demikian, banyak juga yang melihat keefektifan dan dampak positifnya dalam melatih disiplin dan tanggung jawab. Sebagian besar juga responden merasa puas dengan aturan jam malam di asrama IPB University. Untuk saran dari kami, itu perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai keefektifan dari penerapan jam malam ini kepada para mahasiswa insan asrama agar membangun pemikiran yang positif bahwa penerapan jam malam tidak menjadi penghambat dari berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Sehingga mahasiswa insan asrama tidak merasa dibatasi dan bisa mengeksplorasi hal-hal yang ingin mereka lakukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat disampaikan. Kami ucapkan terima kasih terkhususnya kepada Bapak Ibu dosen yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan serta menghasilkan hasil analisis kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.